Halo Rai Bumi, kali ini kita akan merangkum mulu cerita dari Training Day tahun 2003. Salah satu film laga kriminal terbaik ini dibintangi oleh Denzel Washington, Ethan Hawke, Cliff Curtis, Snoop Dogg, dan beberapa nama besar lainnya. Sedikit referensi, film Training Day menceritakan tentang Jack, seorang polisi yang baru naik pangkat, masuk ke dalam kesatuan narkotika mengikuti training dari pertamanya bersama seorang senior yang berpengalaman. Dia diperkenalkan bagaimana cara hidup dan bertugas di jalanan atau yang disebut dengan cara kerja di dalam hutan yang dipenuhi dengan orang atau bajingan-bajingan yang tak punya aturan. Di sana Jack menemukan betapa keras dan kejamnya hidup di jalanan dalam bidang investigasi, dan tak ingin kebanyakan spoiler di awal tanpa berlama-lama, mari. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good. Diawali dengan Jack, seorang polisi yang merasa beruntung diberikan kesempatan untuk mendaftar dalam kesatuan narkotika yang semulanya hanya seorang polisi pengatur lalu lintas. Di tengah bersiap-siap, Jack ditelepon oleh seorang senior yang memintanya bertemu di sebuah kafe untuk melakukan rapat dalam hari training pertama Jack untuk menguji kelayakannya. I feel like it's the first day of football tryouts. Sang istri memberikan motivasi kepada Jack agar dia bekerja dengan rasa percaya diri karena dia telah menjadi seorang ayah atau telah memiliki seorang gadis kecil. Singkat cerita, Jack telah menghadap seorang senior yang bernama Alonzo, pria yang terlihat bijaksana dan bertingkah layaknya seorang senior. Read my paper, please. Shut up. Get in, it's unlocked. Going up. Jack diajak berkeliling dengan mobilnya untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Jack jika berhadapan dengan para bajingan, dan mengatakan bahwa dia telah punya 4 anggota terbaik dan Jack akan menjadi yang kelima jika menunjukkan kelayakannya di hari ini. I will do anything you want me to do. My nigga. Sedikit kesimpulan, pencapaian Alonzo tidak diragukan lagi. Dia paling dikenal sebagai orang yang berhasil memecahkan kasus-kasus peredaran terbesar, dan Alonzo akan menjadi tempat yang tepat bagi Jack yang ingin menghentikan peredaran narkoba. What's here? Alonzo memperlihatkan kepada Jack bandar-bandar kecil di tepi jalan yang telah menjadi informannya atau yang telah menjadi cepu Alonzo untuk memberitahu transaksi dari bandar besar kepadanya. Hingga di lokasi tersebut, Alonzo menghentikan pembeli yang membeli paket kecil kepada cepunya tersebut. Stay off of the rover. See that hand to hand? Yeah, I saw it. I saw it. Put him up! Driver, right side passenger, hands on the windshield. Put him on the windshield. Hey, control your suspect. Miss, palms on the glass. Move those hands. Dalam penggerebekan tersebut, Alonzo hanya mengambil barang yang telah dibeli oleh anak muda itu dan mengambil beberapa uang di sakunya lalu membiarkan mereka pergi begitu saja. Thanks for your cooperation. Let's go. Safe behind, son. Di perjalanan, barang yang telah disita, Alonzo malah meminta Jack untuk mengisap barang tersebut dan mengatakan itu adalah syarat untuk bergabung dengan kesatuannya, dan Jack yang selalu menolak diusir keluar dari mobil tersebut dan ditodongkan senjata di kepalanya. Yeah, right. I don't want you in my unit. I don't want you in my division. Get the fuck out of my car. Go back to the valley, rookie. Give me that thing. Di sini terlihat dengan jelas kalau Alonzo adalah orang yang bertindak semena-mena dan sesuka hatinya. Get it good. Yo, shut the fuck up and just wait. Dalam keadaan yang sedikit teler, Jack pun dibawa ke rumah salah satu informannya yang lebih besar, yaitu Roger. Dari percakapan Alonzo dan Roger, kita mendengar kalau geng Rusia sedang mencari Alonzo setelah Alonzo membunuh salah satu anggota geng penting dari geng tersebut. Tapi Alonzo terlihat tidak peduli dengan hal itu, dan hanya untuk meminum segelas air, mereka pergi dari tempat tersebut. I gotta get back to the office. Thanks for the snort, dog. Masih dalam rangka berkeliling di perjalanan, Jack menghentikan perjalanan mobil Alonzo karena melihat ada gadis muda yang akan dilecehkan oleh 2 orang pecandu. Police officer, get away from the girl. Hingga pada akhirnya Jack berkelahi dengan 2 orang pelaku tersebut, sedangkan Alonzo seperti orang tak berdosa hanya memperhatikannya dari kejauhan. Hingga akhirnya pelaku itu berhasil diamankan oleh Jack. Thanks for the help. Yeah, you should have shot him. Si wanita yang terlihat kesal, dia mengancam pelaku yang mencoba memperkosanya, mengatakan kalau dia adalah keponakan dari anggota geng Tracy. Tapi Alonzo malah menyuruh gadis itu pergi tanpa menanyakan sedikit keterangan darinya. Have your bag
and go home right now. Oh, I need to get Go home right now. We don't need no statement. Go. Go. You want to go home? You want to go to jail, huh? Tak hanya itu, Alonzo hanya mengambil uang dari saku pelaku, kemudian membebaskannya begitu saja. Damn, I'm thirsty. I want a beer. What about you? I'm gonna leave you three to it, man. Lagi-lagi Jack bingung melihat cara kerja Alonzo. Saat ingin pergi, dia menemukan dompet si wanita yang tertinggal. That girl's 14. Setelah itu, Alonzo pun menyuruh Jack untuk membeli barang ke salah satu bandar sebagai penyemarannya. Tapi target itu mengetahui kalau mereka adalah seorang polisi hingga dia kabur. Jack yang mengejar berhasil menangkapnya di salah satu toko. Alonzo berhasil menemukan beberapa barang dari dalam mulutnya dan menanyakan kepada siapa ia bekerja. Pria lumpuh itu mengatakan kalau pemasoknya berada di penjara yang bernama Kevin Sedman. Dan hanya untuk menanyakan hal itu, si pelaku tersebut kembali dilepaskan begitu saja. Unhook. Sick of this shit, man. Menghubungi beberapa anggota geng meminta alamat Kevin, Alonzo pun membawa Jack memasuki salah satu komplek geng, lalu menggerebek rumah Kevin dengan surat perintah palsu. Why don't we just get a real one? Listen, we're trying to get shit done, all right? Just stand over there and don't get me killed, all right, new guy? Get your ass down, right down, down, get down. Rumah yang hanya dihuni oleh istri Kevin dan keponakannya, Alonzo pun menggeledah rumah itu dan mengambil uang yang ia temukan di kamar tersebut tanpa sepengetahuan Jack. Terlihat Alonzo telah merencanakan penggerebekan ini hanya untuk mengambil uang tersebut, kemudian pergi dari lokasi tersebut. We made a mistake. Didn't find a damn thing. I'm very sorry. Thanks for your cooperation. Let's go. I want to see that goddamn warrant. There you go. Let's go. Mengetahui kalau surat perintah mereka hanya surat panduan penggunaan dispenser, si tante pun berteriak meminta uangnya kembali sehingga mereka berdua ditembak oleh anak geng yang berada di sana. Bingung dengan cara kerja yang dilakukan oleh Alonzo, Jack pun mulai mendebatkan masalah-masalah besar yang telah dilakukan oleh Alonzo. Alonzo malah kembali menyudutkan Jack sehingga mendapatkan dua pilihan jika tak mau mengikuti cara mainnya di lapangan. Get your ink, or go give him a hand. Suasana yang sedikit meredup, Alonzo membawa Jack ke salah satu pemukiman geng yang paling ditakuti oleh para polisi, menemui pacarnya yang ada di sini, di mana Alonzo dapat mengendalikan orang-orang di pemukiman ini dengan cara memberikan jaminan atas perdagangan mereka. Man, I'm sick of this shit, man. Can't stand it, motherfucker. New guy, Jake. Singkat cerita, setelah mendapatkan sedikit asupan cikiri papau, Alonzo membawa Jack ke salah satu kafe menemui tiga orang besar dan bijaksana, yaitu Kapten Liu dari FBI, pemimpin tim penyidik Stan, dan Detektif Young, anak tuyul. Mereka bertiga adalah orang-orang yang memiliki prestasi yang sangat cemerlang, di mana pertemuan ini adalah untuk membicarakan tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh Alonzo yang telah membunuh salah satu anggota geng dari Rusia, di mana anggota geng tersebut terdengar berencana akan membunuh Alonzo malam ini jika tidak membayar hutangnya atas kehilangan satu nyawa dari anggota gengnya. Tiga orang itu menyarankan Alonzo agar pergi dari kota tersebut sebelum malam datang. The Russians don't care if you have a badge. It's an easy fix. How? Tapi Alonzo mengatakan kalau dia punya jalan lain dan kedatangannya ke sini adalah meminta izin untuk membunuh salah satu informannya, yaitu Roger, lalu akan mengambil semua uang Roger untuk membayar hutangnya kepada geng Rusia. Alonzo meminta izin kepada pemimpin-pemimpin kesatuan besar ini karena mereka adalah orang-orang yang menjamin Roger selama ini. I'm just taxing him, that's all. Okay? It's your call. Alonzo rela membayar surat izin penangkapan Roger kepada tiga orang ini dengan uang yang telah dirampas dari istri Kevin sebelumnya. Setelah itu, Alonzo pun memanggil keempat anggotanya untuk menyiapkan peralatan dan menangkap Roger. Freeze up! Down to the floor! Get down! Boom! Roger berharap hanya Alonzo yang bisa mengamankan penggerebekan ini. Alonzo pun datang melemparkan surat izin penangkapan di hadapannya dan mengatakan itu adalah atas perintah Kapten Liu, pemimpin Stan, dan Detektif Young. Dia mengatakan dia harus mengambil bukti apa yang telah disembunyikan oleh Roger selama ini. Sorry, orders is orders, dog. No, you ain't gonna miss what we take.
Berhasil mendapatkan semua uang hasil perdagangan Roger selama ini, Alonzo akan mengambil sebagian untuk membayar hutangnya kepada geng Rusia, sebagian akan dijadikan sebagai barang bukti dan sisanya akan dibagi sama rata. Tapi Jack yang masih baru dengan sedikit kaget dengan aksi Alonzo, dia tak mau mengambil uang tersebut, di mana reaksi itu akan menjadi sebuah ancaman baru bagi Alonzo dan timnya. No? No. Right? Don't touch a thing. Evidence. Hey, close the blinds. Setelah itu, Jack pun disuruh menembak Roger, tapi Jack yang enggan untuk melakukannya, akhirnya dia sendirilah yang melakukan itu agar semuanya cepat diselesaikan. Holy shit! Breathe. Breathe, dog. Yeah, he's finished. Setelah itu, Alonzo akan menembak satu prajuritnya Jeff, di mana skenarionya akan diatur Roger dibunuh setelah melakukan perlawanan. Anjing kan, kelicikannya itu udah setara dengan para koruptor loh, bangsat. All right, here's the scenario, all right? Let me quarterback this thing. Roger opens fire, bang, bang, hits Jeff twice. Roger. New guy came in spraying. Paul, Boot shot him. where'd you get? Jack yang masih tak mau menjadi peran yang membunuh Roger, diancam akan dibunuh oleh Alonzo yang dijadikan sebagai korban dalam penggerebekan ini. Jack pun berhasil melakukan perlawanan dan menodongkan senapan itu kembali ke arah Alonzo. Namun ternyata Jack masih kalah telak dan Alonzo telah mempersiapkan rencana tambahan, di mana jumlah mereka yang banyak saat ini bisa menuntut Jack tak mematuhi perintah. Jika Jack melakukan pembelaan atas dirinya, mereka akan mengatakan kalau Jack melakukannya tidak dalam keadaan sadar. Di mana saat pengadilan memeriksa urin Jack, dan sekarang urinnya mengandung zat ZPC dari ganja yang telah dihisap pagi tadi. Wanjir. Planning this all day? I've been planning it all week, son. We'll lay off the device. Masih berusaha meyakinkan Jack di dalam mobil, saat senja datang, Jet pun menemani Alonzo mengunjungi salah satu geng, di mana Alonzo mengatakan dia mengantarkan makanan dan perabotan ke rumah keluarga informannya yang telah ditangkap. Hey, you got some things for the family. Di dalam rumah itu, Alonzo memberikan blender kepada pria yang bernama Smelly yang berisikan seikat uang, hingga kemudian Alonzo meminta Jack menunggu sedangkan ia ke toilet sebentar. I'm gonna go to the head, okay? I'm gonna be 2 seconds. We roll. Calm that shit in the bedroom, right? Sebagai tuan rumah yang baik, Smiley menawarkan Jack bermain kartu sembari menunggu Alonzo. Hingga pada akhirnya mereka mulai mengolok-olok Jack, mulai melihat senjata Jack dan lain-lain. Alonzo yang tak kunjung keluar, Jack pun memanggilnya mengajak pergi dari tempat tersebut. Yeah, right, I gotta go. Yo, Alonzo. You see that? Kick back and party, eh? Alonzo played you for a fool, Lester. Hey, white boy. There's nothing out there for you. Dan faktanya, Alonzo telah pergi lebih dulu meninggalkannya, di mana saat ini Jack telah diantarkan ke rumah pembunuh bayaran yang akan membunuhnya. Jack diseret ke kamar mandi akan diledakkan. Sebelum itu mereka mengambil uang Jack terlebih dahulu, dan yang mereka temukan adalah dompet wanita yang pernah diselamatkan oleh Jack sebelumnya. Dan wanita itu adalah keponakan kontan Smiley yang membuatnya semakin berpikir buruk tentang Jack. Cousin or what, eh? Where'd you get this? Oh, fuck! I found it! Alonzo? Jack mengatakan kalau dia telah membantu gadis itu saat ingin dilecehkan oleh dua orang berandalan, berusaha meyakinkannya berulang-ulang kali hingga pada akhirnya Smiley menelpon keponakannya Letty itu ingin menanyakan kepastiannya. Hey, what's up, Lizzie? What you doing? I was telling the truth. You know the shit was just business, right? Put this on your head. Mess up my floor. Right? Right. Jack pun terselamatkan. Dia berada di dalam bus dalam perjalanan mengunjungi pemukiman geng yang pernah dikunjungi sebelumnya untuk mencari Alonzo ingin membalaskan dendamnya. Beberapa orang di sana yang tak suka dengan kepribadian Alonzo membiarkan Jack masuk begitu saja. You got business here, rookie? I'm here for Alonzo. Sampailah di mana saat Jack berhasil memasuki rumah Marnie, pacar Alonzo, dia pun langsung menobrak kamar tersebut dan memerintahkan Alonzo agar menyerahkan semua senjatanya. Yeah.
Namun Alonso berhasil menyudutkan Jack hingga dia menembak Jack dengan senapan yang berada di bawah tempat tidur sampai pelurunya habis. Alonso berhasil kabur dari jendela, Jack yang mengejar berhasil dikecoh hingga terjadi perkelahian di antara mereka dan Alonso yang lebih terlatih berhasil melemparkan Jack dari genteng ke genteng. Kemudian Alonso pergi membawa uangnya menemui geng Rusia. Jack yang masih bertahan melompat ke kaca mobilnya hingga terjadi tobrak-tabrik hingga Alonso yang lelah berada di genggaman Jack. Kerusuhan itu membuat semua anggota geng berkumpul. Alonso pun langsung membuat sayembara, mengatakan siapa yang berani menembak Jack akan diberikan uang yang banyak. Tapi tak ada satupun yang berani terlibat. Pria yang bernama Bond malah meletakkan senjata di aspal agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi sebagai sesama polisi. It's like that, Bone? It's like that. Alonso yang berpikir Jack tak berani menembaknya, dia pun mengambil senjata di aspal tersebut, tapi Jack tak ragu untuk mencederainya. Next one will kill you. Ah, you motherfucker son of a bitch! You shot me in the ass. Jack mengambil lencana yang menggantung di leher Alonso hingga Bond pun mengambil tindakan ingin melindungi Jack agar bisa pergi dari tempat tersebut. Jake, go ahead and bounce on me. Get up out of here. We got your back. Jake! I need my money! Jake! 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 Hingga Jack berhasil pergi membawa semua uangnya, Alonso pun selalu memberikan ancaman kepada orang-orang di sana. Semua orang malah pergi mengabaikannya begitu saja karena sudah muak dengan sifat sok penguasa Alonso. Oh, what a day. What a fucking day. Alonso dibiarkan pergi dalam keadaan hidup. Di lampu merah, satu mobil yang dikendarai oleh wanita cantik berhenti di samping mobilnya. Alonso terlihat cemas dan terancam, dia pun langsung tancap gas. Dia dikepung dari sisi depan dan belakang hingga pada akhirnya dia berhasil dibunuh oleh geng Rusia karena tak berhasil membayar hutangnya. Almarhum. Sedangkan Jack pulang ke rumahnya membawa uang yang telah diambil dari Alonso. Beberapa saat kemudian berita pun menyiarkan kalau kematian Alonso tewas sedang bertugas dan mengatakan kalau dia meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selesai. Oke Rebumi, itulah alur cerita dari film Training Day dari Sarjana Ngayal dan sampai jumpa di rangkuman film menarik selanjutnya. Thanks guys.